Sebenarnya kita juga agak dikucilkan. Aneh-aneh aja tuh bocah. Jadi kayak kurang kerjaan main di rawa kan gitu. Situ Rawa Gede yang dulunya tempat sampah dan pembuangan limbah bisa disulap menjadi tempat wisata yang layak Anda kunjungi. Seperti apa kisah di balik semua itu? Mari kita cari tahu sekarang. Krisda Yadi, atau yang akrab disapa Krisda, seorang penggagas kelompok pemuda peduli lingkungan yang tergerak atas kesadaran diri untuk membuat lingkungannya menjadi bersih. Berawal dari kegiatan pengajian, Krisda dan teman-temannya membentuk kelompok yang menginginkan lingkungannya menjadi asri. Pada tahun 2018, kelompok tersebut melakukan gerakan nyata dengan mulai membersihkan situ Rawa Gede. Setelah tadi kita nikmati wisata alam di situ Rawa Gede Bekasi, sekarang gue pengen tanya langsung nih sama salah satu penggagas dari situ Rawa Gede Bekasi sampai jadi tempat wisata. Gue sudah bersama orangnya langsung, Bang Krisda. Ya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Jadi Bang, saya nih mau nanya Bang, ini kan tempatnya bagus banget di tengah kota Bekasi, bisa buat wisata keluarga, wisata anak juga, banyak fasilitas buat foto-foto juga. Emang awal sejarahnya seperti apa sih Bang? Ini danau aslikah atau danau buatan sebelumnya Bang Krisda? Kalau untuk menjadi sebuah danau ini memang ada normalisasi waktu itu. Tadinya ini rawa. Tadinya rawa ya? Iya, rawa. Akhirnya ada normalisasi, terbentuklah situ sampai saat ini. Gitu. Makanya situ rawa gede, danau rawa gede kan gitu. Iya. Nah, situ rawa gede ini sendiri dahulunya adalah resapan air ataupun tandon air yang sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Bukan hanya menjadi peresapan air, tapi menjadi salah satu mata pencaharian warga masyarakat sekitar. Lanjut berubah fungsi menjadi tempat yang kumuh, penuh sampah dan airnya tercemar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Terus ini kan maksudnya banyak sampahnya nih. Iya. Sekarang nih kalau saya lihat ya bersih, terus banyak spot-spot foto yang bagus, banyak saung-saung dan ada makanan yang enak-enak. Prosesnya seperti apa dulu? Berangkat dari pengajian, lanjut ya niatnya sih ibadah. Kita melakukan semua ini dan rasa kepeduli kita terhadap pencemaran yang terjadi di lingkungan situ Rawa Gede Bojonegoro yang sudah sangat mengkhawatirkan tentunya. Bahkan indikator tertinggi sekalipun seperti ikan sapu-sapu itu udah nggak bisa bertahan hidup di Saking situ. Kotornya tuh? Iya, saking kotor dan tercemarnya. ampun. Akhirnya kita coba buat memberikan sebuah solusi dengan membersihkan sampah secara terus-menerus dengan manual. Karena luas rawa yang 7,3 hektar ini nggak mungkin juga kalau kita menggunakan anggaran atau menunggu anggaran gitu. Ya udah kita lakukan apa yang kita bisa di hadapan kita semaksimal dan semampu. Sebenarnya motivasi awalnya apa sih buat ngebersihin danau sebesar udah punya rencana buat jadi wisata kah atau seperti apa sih Bang? Iya. Jadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain tentunya. Iya. Maka ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwasanya ya Islam itu bukan hanya adanya di masjid, bukan hanya adanya di musola ataupun di pengajian atau majelis taklim, tapi apa? Islam itu ya ini, ya kehidupan kita sehari-hari, gimana kita mempertunjukkan bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin, dan mulai dari kelakuan, perilaku serta kehidupan kita sehari-hari berinteraksi dengan lingkungan, berinteraksi dengan alam. Nah itu kita dia saling menjaga. Oh jadi ibarat kata ibadah secara nyata gitu ya ke alam dan ke lingkungan. Insya Allah. Iya. Dan untuk saat ini memang kita fokuskan nggak keseluruhan danaunya, karena yang amat sangat tercemar itu di sebelah selatan. Pintu tadi depan masuk. Dekat gedung kesenian. Nah itu pusat pencemaran karena memang pembuangan sampah dulunya ada di situ. Ya, prosesnya berapa lama Bang? Untuk pembersihan sendiri kita udah hampir menginjak 3 tahun. 3 tahun. Iya, untuk pembersihan secara manual. Awal mula Bang pas lagi ngebersihin, omongan masyarakat kayak mana sih sebenarnya? Ya sebenarnya kita juga agak dikucilkan. Dikucil. Iya, aneh-aneh aja tuh bocah. Iya kan gitu ya. Jadi kayak kurang kerjaan main di rawa kan gitu.
apalagi pemuda ya kan, iya kan, backgroundnya kita pemuda ya, itu pemuda kurang kerjaan main di rawa, rawa yang kumuh. Setelah jadi seperti ini dengan proses panjang, orang-orang sekitar yang tadi mencemooh, oh sekarang jadi seperti apa sih? Nano-nano sih rasanya. Ada yang mempunyai rasa malu, akhirnya timbul keirian atau apa, ya itu udah biasa, pro dan kontra pastinya. Ya tapi lambat laun mereka bersyukur dan berterima kasih dengan adanya Situ Rawa Gede yang sekarang. Yang tadinya sekarang berubah, yang tadinya kita dibilang pemuda kurang kerjaan, sekarang apa? Usaha tuh katanya bocah. Tapi buat kita sendiri, kita sangat open, apalagi untuk warga sekitar, karena memang tujuan kita untuk membangkitkan perekonomian sekitar dan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan. Bahasanya gini Mas, kita itu nggak nyari peluang, tapi menciptakan sebuah peluang. Tapi Bang, ini kan udah panjang lebar tentang sejarahnya, terus Abang kemarin proses perjuangan sampai danau tercipta bagus seperti ini. Kepengen Abang ke depan seperti apa sih danau ini Bang? Yang pertama, harapan kita Allah redho sama apa yang kita lakuin. Itu. Yang kedua, ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk saat ini aja, tapi bisa bermanfaat untuk kehidupan setelah kita. Dan ada regenerasi yang meneruskan perjuangan-perjuangan terkait kepedulian terhadap lingkungan. Enggak hanya di Bojo Menteng atau di Situ Rawa Gede Bojo Menteng, tapi apa? Justru mengapa kita jadikan ini salah satu tempat wisata, agar masyarakat luas melihat secara langsung. Jadi kita ini memberikan contoh atau transparansi secara langsung kepada masyarakat luas yang tadinya tempat kumuh. Itu kalau kita rawat, jaga, dan kita tata, itu akan memberikan keindahan yang luar biasa gitu. Serta mengajak peran serta masyarakat untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungan tentunya. Terus Bang, peran pemerintah di situ ini seperti apa sih Bang? Kalau untuk saat ini baru sekedar kunjungan-kunjungan saja gitu. Kalau untuk secara real mau dari segi fasilitas dan yang lain sebagainya belum ada. Baru hanya sebatas kunjungan, malah yang ada kita mensukseskan program pemerintah. Contohnya dari hidroponik sendiri. Awal tercetusnya hidroponik ya KPPL atau Situ Rawa Gede Bojo Menteng ini andil besar, berperan sangat besar karena mengedukasi 56 kelurahan di Kota Bekasi. Satu lagi Bang yang terakhir. Ini kan perawatannya kan cukup makan biaya Bang. Hidroponik, perahu, terus teman-teman juga yang jaga di sini. Kok nggak dikenakan biaya masuk? Saya tadi masuk naik mobil bayar 10.000, kemarin saya datang naik motor bayar 5.000. Kok semurah itu gitu dengan fasilitas yang sebagus ini? Emang nggak mau ngambil untung kah atau seperti apa? Ya, memang tujuan kita sebenarnya bukan menjadikan Situ Rawa Gede ini sebagai tempat wisata, tapi iya lebih kepada yang penting rawa bersih, yaitu perbaikan lingkungan. Tapi lambat laun kemari permintaan masyarakat yang udah menjadi sebuah kebutuhan karena minimnya wisata alam, apalagi kelas untuk menengah ke bawah itu sangat minim di Kota Bekasi sendiri. Akhirnya saya menyelam sambil minum air, ngeruk mutiaranya juga. Jangan sampai ini, jangan cuma minum airnya aja kan gitu ya. Akhirnya ya udah kita jadikan wisata, tapi ada catatannya, tetap kita kedepankan kebersihan. Jangan sampai kita berbahagia tapi merusak gitu. Jadi berbahagialah tanpa merusak. Nah, itu di sini kita ciptakan. Makanya seluruh pengunjung khususnya di hari Minggu itu kita edukasi, kita terus himbau melalui pengeras suara untuk tetap bekerja sama dalam menjaga kebersihan dengan melakukan hal terkecil, dengan tidak membuang sampah sembarangan, tapi meletakkan sampah pada tempat yang telah kita sediakan. Kebanyakan orang lebih orientasinya ke uang, tapi Abang benar-benar orientasinya nggak ke sana, tapi lebih ke pengembangan Abang secara pribadi dan juga pengembangan masyarakat secara umumnya di daerah Situ Rawa Gede. Ya kita saling doain aja Bang. Ya kita saling doain yang terbaik. Mudah-mudahan
apa yang dilakukan teman-teman KPPL di sini juga bisa bermanfaat bagi masyarakat lain atau masyarakat luas, terutama di bidang lingkungannya. Dan mudah-mudahan situ Rawa Gede Pujo Menteng tetap terjaga kelestariannya. Amin amin. Bang, terima kasih buat waktunya. Kembali kasih. Ngobrol-ngobrolnya, mudah-mudahan kisah Abang bisa kita bagikan ke banyak orang dan teman-teman yang nonton bisa terinspirasi dari kisah Abang tadi. Amin. Demikian tadi video nanya-nanya atau wawancara sama Ketua KPPL atau Komunitas Pemuda Pencinta Lingkungan Bojong Menteng yang sudah berhasil mengubah situ Rawa Gede yang tadinya kumuh, banyak sampah dan dijauhi sama masyarakat menjadi tempat yang sangat wajib Anda kunjungi. Semoga kisah tadi dapat menginspirasi kalian semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.